tanjakan goib biasa aja sih, tapi karena sudah kan diberikan image ini tanjakan goibnya di mana? Dibandingkan dengan wilayah lain, kan ini kan lintas kabupaten. Apa yang selain yang diceritakan tadi yang membuat harus di sini gitu? Dari kampung untuk kampung. Oke, selamat siang Ibu Rektor Widyagama ITB Widyagama. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait peran lembaga, peran personal terkait dengan kampung-kampung yang ada di Indonesia ya. Nah, saya tertarik sih karena beberapa kali kita ketemu ya, bahkan kolaborasi. Nah, apa sih sebenarnya yang menarik nih? Kenapa dari Lumajang ke Banyuwangi? Dan sasarannya di pinggir alas. Oke, selamat siang. Selamat siang, siang. Kalau dibilang mau bicara tentang kampung-kampung se-Indonesia enggak lah ya. Jadi hanya kampung Batara saja yang ada di hati. Bahaya ini. Jadi kilas balik aja. Saya 2019 awal bertemu Cak Widi. Waktu itu di Kemiren. Di mana itu? Warung Kemarang. Nah, di warung Kemarang waktu itu dengan riset yang bertemakan CSR budaya. Nah, ketika dengan riset CSR budaya itu, saya berusaha mencari sanggar-sanggar yang melestarikan budaya, yang berperan memberikan pengenalan budaya kepada anak-anak itu. Kemudian saya bertemu dengan Cak Widi. Nah, waktu itu yang disampaikan Cak Widi adalah di Kampung Batara itu sebenarnya bukan sanggar, tapi lebih pada bagaimana Cak Widi mengajak anak-anak untuk belajar. Jadi intinya itu belajar sebenarnya. Kemudian mengenalkan permainan anak gitu kan ya, mengenalkan permainan anak sekaligus juga mengenalkan budaya. Nah, kemudian setelah hari itu, malamnya ya, malamnya kita langsung naik ke sini. Jadi maghrib kita sampai di sini, kemudian saya bertemu dengan beberapa anak Batara waktu itu dan tidak ada aktivitas apapun sebenarnya, hanya ngobrol aja. Oh, seperti ini kamu Batara. Saya waktu itu terbersih dalam pikiran saya, terus ini sanggarnya yang mana? Iya, sanggarnya yang mana? Yang saya tahu waktu itu ada musola kecil, musola kecil. Oh, di situ ada banyak buku-buku ya, karena Batara ya, kampung baca, taman rimba. Jadi mungkin disinilah tempatnya anak-anak itu beraktivitas. Itu tahun 2019. Kalau sekarang sudah di penghujung tahun 2022, wah, kampung Batara luar biasa sekali sekarang. Jangankan untuk taman baca ya, untuk lokasi seperti ini punya dua. Sangat luar biasa sekali. Jadi itu awal mulanya. Widyagama juga ya? Enggak ya. Saya tidak mengatakan ini berkat Widyagama karena saya tidak merasa membangunkan membuat bangunan dua aula ini. Tapi sejak tahun 2019 hampir setiap tahun saya melihat anak-anak Batara itu berperform untuk Widyagama. Ya, waktu itu. Dan waktu pertama kali melihat ke sini, masuk ke Papring, waktu itu kan maghrib, kondisi memang tidak umum lah ya. Itu gimana kesannya? Apakah ini kampung apa bukan ini? Iya, kalau misalnya waktu itu tidak dikasih tahu bahwa ini ada tanjakan goib, biasa aja sih. Tapi karena sudah kan diberikan image ini tanjakan goibnya di mana? Ternyata tidak ada yang goib sih sebenarnya. Hanya ketika sampai di Batara, ya itu tadi yang saya tanyakan, ini di mana sanggarnya? Yang katanya ada sanggar seni. Kan waktu itu yang kita cari memang sanggar seni yang dia akan menerima CSR budaya kan seperti itu. Tetapi akhirnya sejak bertemu dengan Cak Widi, sejak masuk di Kampung Batara itu akhirnya konsep itu menjadi sedikit berubah, menjadi bahwa tidak harus berbentuk sanggar sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan budaya itu. Iya. Kayak gitu. Itu yang membuat Widyagama tertarik ya. Jadi konsep-konsep yang memang tidak ini ya. Memang konsep saya sih yang tertarik sebenarnya. Ibu ya, Bu Rektor. Oke. Nah, kemudian kita berlanjut sampai tahun ini. Dan tahun ini lebih ke batik ya. Jadi tidak hanya ke anak-anak, tetapi bagaimana mengembangkan potensi ekonomi orang tuanya agar membantu anak-anak terus belajar gitu kan ya. Nah, kemudian yang
dibandingkan dengan wilayah lain, kan ini kan lintas kabupaten. Apa yang selain yang diceritakan tadi yang membuat harus di sini gitu? Kita juga heran, banyak yang Saya sebenarnya bertanya-tanya. tidak sedang membandingkan karena saya tidak kemana-mana, saya hanya ke Banyuwangi saja. Dan kebetulan waktu itu kalau tidak salah, ini kita juga kebetulan kan ketemunya karena saya juga ajakan gitu kan, bukan Iya, bukan janjian. Iya kan? Semua berawal dari kebetulan. Tuhan yang mempertemukan. Dan berkelanjutan ya. CCC. Semacam itulah kalau sudah berjodoh ya, dimanapun kan pada akhirnya bertemu ya. Karena memang ini kembali lagi sebenarnya yang kami lakukan di sini juga kaitannya dengan hibah sebenarnya ya. Tapi karena hibahnya sudah berbeda. Kalau awalnya dari CSR Budaya dan hibah CSR Budaya itu sudah berakhir tahun 2021. Ya, enggak 2020. Jadi 2021, 2022 ini kita sudah dalam bentuk hibah yang lain. Awalnya memang batik aja, batik sama apa namanya kerajinan bambu ya, kerajinan bambu yang memang sebenarnya sudah ada sih. Kami hanya ingin membuat inovasi yang lain supaya lebih bernilai gitu aja. Kemudian di tahun ini mulailah kembali lagi fokus ke anak-anak di Batara dalam bentuk digital based learning tadi itu sebenarnya saya juga pingin ya ada kan namanya Kampung Baca Taman Rimba itu sudah melekat jadi taman baca ini yang harus terus ada saya rasa. Hanya dalam bentuk kalau sekarang mungkin ya fisik tetap harus ada sih, fisik atau mungkin dengan e-book. Yang penting adalah bahwa kegiatan anak-anak Batara dengan Kampung Baca Taman Rimba ini tadi tetap eksis, tetap ada. Harus ada ruang-ruang perpus ya. Iya betul sekali. Jadi kalau untuk batik ini kan hanya untuk pengembangan UMKM-nya ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan Kampung Batara ini juga memiliki support dana. Nggak mungkin lah Kampung Batara mau menarik iuran dari warga hanya untuk pengembangan pembelajaran anak-anak di Kampung Batara. Maka dengan usaha-usaha seperti ini harapannya ini bisa menjadi yang bisa membantu pemasukan dana di Kampung Bataranya. Maksudnya sih seperti itu. Oke, kayaknya menarik tuh. Kalau misalnya tidak ada batas waktu sampai ada batas waktu ya, misalnya berkelanjutan tidak hanya di UKM-nya, tapi juga bagaimana di SDM, generasi papringnya juga ada ruang di sana juga ya, maksudnya di pendidikan berkelanjutannya, mudah-mudahan kayak gitu. Ya tentu saja itu. Jadi apa namanya kita harus memberikan pengembangan tentu saja juga ke SDM-nya itu sangat penting sekali. Karena saat ini memang pemeran tunggal Cak Widi ini, wah luar biasa sekali ini. Banyak pemerannya nih. Pemeran cadangan. Nah, teman-teman ini mau kuliah loh. Iya, harapan saya juga seperti itu ya. Jadi nantinya Kampung Batara ini akan dikelola oleh sarjana-sarjana. Oke. Gitu. Jadi mereka yang memang mumpuni di sana. Cak Widi kan ya sudah foundernya ya. Sampai kapanpun founder ini tidak. Saya sebenarnya pengen sarjana loh, Bu. Pengen sarjana bisa nggak kuliah di sana? Tapi tetap saja pengembangan di UMKM itu penting sekali. Jadi agar masyarakat yang ada di sekitar pabrik ini merasakan benar-benar kebermanfaatan ketika ada Kampung Batara, yang tidak hanya memberikan pelajaran untuk anak-anak mereka yang awalnya dulu mereka tidak mengikuti pendidikan secara formal kan, tapi juga bisa memberikan bekal dan mata pencaharian mungkin ya ke warga-warga, terutama kalau Cak Widi sih nyebutnya mak-mak ya. Jadi ibu-ibu yang ada di sini itu punya keahlian, yang ini ahli membatik, yang ini ahli di kerajinan. Siapa tahu juga nanti berkembang lagi semacam pusat-pusat oleh-oleh kayak itu kan sudah ada kripe, ada kopi kayak seperti itu. Kalau di Banyuwangi selain di sini ada wilayah lain yang digarap? Tidak juga. Kalau awalnya sih untuk CSR itu memang kami berangkat di Miren ya waktu itu ya. Tapi itu pun juga berangkat dari beberapa sanggar yang waktu itu sanggarnya Mak Temuk, kemudian ada sanggar Laraswangi. Nah itu. Tapi itu hanya untuk artinya saya tidak sedang mengembangkan sanggarnya, tapi bagaimana supaya CSR budaya itu bisa masuk ke sanggar-sanggar mereka. Tetapi sepertinya ini juga tidak sampai berkelanjutan. Kemudian beralihlah pada pengembangan inovasi ini tadi. Ketika kita sudah bilang industri kreatif, maka kita mengembangkan inovasi di UMKM ini. Oke. Kalau Ibu sendiri melihat sudut pandang dari akademisi dengan pola pembelajaran yang di sini itu sebenarnya bagaimana?
pola pembelajaran yang ada di Kampung Batara gitu kan, yang melibatkan bukan hanya anak-anak tapi remaja sampai orang tua, itu seperti apa sih? Apakah perlu ada yang diperbaiki, dikembangkan? Itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Jadi ada seniman yang masuk ke sini, ya, ada guru mungkin yang masuk ke sini kan seperti itu. Jadi anak-anak di sini menerima pembelajaran dalam bentuk apapun. Ada yang diajarin bagaimana caranya memainkan angklung mungkin, ada yang diajarin bagaimana caranya menari, ada yang diajarin bagaimana caranya bermain dengan baik dan benar. Nah, kan seperti itu ya. Nah, itulah yang kami ingin membantu dengan konsep digital based learning tadi itu. Jadi dengan konsep Sipapring yang kami beri nama Sipapring, di sistem itu nanti mungkin bisa membantu tenaga pengajar itu untuk memasukkan materi ke sana. Jadi ketika ada misalnya ada seniman, dia pintar sekali memainkan angklung. Kemudian mereka memberikan, oh kayak gini loh caranya main angklung, langkah-langkahnya kayak gini dalam bentuk video, dalam bentuk gambar dan sebagainya. Nah, suatu saat ketika ini akan diajarkan kembali kan tidak harus mengundang orang yang bersangkutan. Nah, itu jadi ada kaderisasi gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kenapa kami membuat Sipapring dengan konsep digital based learning ini. Kalau untuk belajar yang formal sih itu sudah umum ya, mereka sudah menerima pembelajaran di sekolah kan sekarang. Nah, tapi kan sekarang misalnya gini, kayak ada tari misalnya di situ, ada tari gandrung. Mungkin anak-anak tidak tahu satu persatu nama-nama dari apa sih yang dikenakan, yang dikenakan. Nah, itu di situ di Sipapring itu harapannya nanti di situ akan ada lengkap, termasuk juga permainan-permainan. Oh, ini ada egrang itu gimana sih caranya mainnya? Oke, nah ini tim kreatif ini yang harus lebih siap kayaknya ya, karena teman-teman ini yang sebenarnya yang punya power di belakang itu. Kalau saya belum, masih belum diajarin. Powernya di depan. Di belakang layar. Oke, kemudian kaitannya dengan ini, pendidikan yang berbasis lokal, kemudian pendidikan yang berbasis modern, bagaimana Ibu memandang itu? Apakah ini sebenarnya akan ada ketimpangan atau memang sudah selaras atau bagaimana? Kalau yang terjadi di sini, ini kan sudah dikombinasi ya antara lokal dengan modern. Ya, lokalnya kan di sini sudah ada pembelajaran yang tadi itu, ya pembelajaran tentang budaya, pembelajaran tentang permainan anak itu kan lokal ya. Meskipun itu sifatnya Nusantara, tapi kan lokal. Kemudian modernnya ya ini tadi kita selipin dengan digital. Ya mau nggak mau kita harus mengikut lah bagaimana. Karena dulu kita nggak boleh nerima. Digital. Itu karena belum kenal saya. Iya. Jadi termasuk juga dengan baca itu ya, meskipun sekarang kita bisa membaca di mana saja, kita bisa dengan playbook, dengan e-book dan sebagainya. Tapi menurut saya fisik memegang buku ini juga tetap harus kita kenalkan dan kita biasakan ke anak-anak. Itu sangat penting sekali supaya mereka mencium bagaimana sih aromanya kertas buku itu yang sangat menarik itu. Oke. Ini kayaknya perlu disiapin beberapa rak ya, Kak. Bagian peraan di sana sudah siap. Termasuk dengan lokasi untuk membaca yang saya kira sangat menarik sekali. Kalau lokasi kan kita bisa terbuka ya, bisa di mana aja. Meskipun mungkin tempat untuk penyimpanan buku itu tertutup. Tapi yang penting fisik buku itu ada di sini. Oke. Kalau kami itu kan teman-teman di sini itu kan sebenarnya lebih orientasi kegiatannya itu kan lebih bagian dari mendukung membangun kampung. Nah, sebenarnya gitu kan orientasinya ke situ sih, selain bahwa apa yang dilakukan itu akan berdampak pada ekonomi mereka. Artinya mereka tidak punya angan-angan sampai keluar kayak gitu. Tapi bagaimana dengan pengelolaan potensi di kampung itu bisa meningkatkan ekonomi mereka gitu kan, keluarga juga gitu kan. Nah, kalau sudut pandang Ibu menerjemahkan seperti itu, apakah yang kami lakukan itu, teman-teman yang punya prinsip seperti itu apakah harus keluar dulu baru masuk atau bagaimana? Jangan keluar wes di sini aja. Iya, masuk toh, enggak keluar, toh keluar toh, enggak masuk gitu ya. Jadi kalau enaknya gimana? Kalau untuk mengembangkan kampung ya memang kampungnya di sini, kampungnya nggak akan kemana-mana ya. Tapi maksud saya yang akan keluar itu adalah anak-anak yang ada di sini. Jadi mereka kan harus mengenal dunia luar ya. Jadi mereka harus tahu bagaimana sih sebenarnya di luar itu ya, termasuk pendidikan. Kalau pendidikan tentu saja mereka harus keluar, dan keluarnya
kemana? Ya harus ke ITB Widyagama, itu harus, itu tidak ada tempat lain yang lebih udah favorit daftar. dibandingkan dengan Iya. dengan ITB Widyagama, harus ke sana. Jadi Oke. mereka harus keluar. Dengan keluar dan masuk di ITB Widyagama Lumajang aja itu sudah luar biasa sekali. Nanti mereka akan kembali ke Kampung Batara menjadi orang yang luar biasa gitu. Durasinya setiap detik ada harganya itu. Promosi terselubung ini. Kapan lagi gitu kan? Ini yang Cak Irwan lulusan tahun berapa itu? Barusan 2022. Oh, Ya, 22. nggak apa, Jadi bisa itu masuk ya. di sana nanti Iya. ya. Kami ada prodi akuntansi, ada prodi manajemen, ada prodi teknik informatika. Saya lanjutkan promosinya ya. Oh, iya, Mau boleh, bagaimana boleh. lagi ya. Nah, jadi kalau sudah masuk di ITB Widyagama, tetap nanti akan bisa berkesenian. Betul, Jadi jangan khawatir dengan di Widyagama. Oh, prodinya nggak ada prodi kesenian. Oh, tapi kami Ada. punya pendopo. Wah, pendoponya lebih besar dari ini. Nah, kami juga punya dosen yang di situ dia berbasic kesenian. Jadi dia adalah dalang. Dan setiap tahun kami juga mengadakan event-event kebudayaan. Jadi jangan khawatir untuk budaya. Ya, kemarin saya lihat ada pencak silat juga yang juara ya. Silat atau apa kalau itu? juara itu apa saja di Widyagama itu, dan setiap hari ada juara di Widyagama. Oke. Saya heran kenapa mahasiswa Widyagama itu tidak bosan-bosannya menjadi juara gitu, Nah, katanya anak-anak itu. bagaimana mau ke sana? Oke. Nah, ya. Mungkin itu salah satu kenapa kita bisa berkolaborasi, tidak hanya di penunjang ekonomi, penunjang kreativitas, tapi bagaimana juga anak-anak bisa melanjutkan sekolahnya di sana tanpa harus diribetkan dengan inilah ya. Iya. Hal-hal yang administrasi yang pembiayaan dan lain sebagainya itu Iya, tentu saja. menunjang juga mendukung juga nggak yang Widyagama? Iya, tentu saja ya. Jadi kami memberikan fasilitas lebih. Nah, fasilitas lebih itu dari mana? Seperti contohnya sekarang kami sedang membuka jalur prestasi. Mereka yang punya prestasi pasti bisa masuk dong. Nah, nanti akan kami bantu dengan pengembangan bakat dan minatnya di sana. Kalau untuk jadi sarjana, siapapun yang masuk Widyagama pasti jadi sarjana. Oh. Tapi kan talentnya bagaimana bisa berkembang, nah, itu hanya di Widyagama yang bisa menjawab. Oke, kayaknya lebih menarik ini. Dan itu bisa memfasilitasi. Semakin kental promosinya sepertinya. Oh, nggak bisa ngomong ini kalau sudah ditutup sama promosi. Jadi lebih ke ini ya. Dan itu apakah Widyagama juga membuka ruang bagi generasi muda dari kampung-kampung lain untuk mengembangkan kampungnya melalui Widyagama? Atau Mudah-mudahan fokus? saja ya, mudah-mudahan nanti ada dosen-dosen lain yang berinisiasi seperti itu. Saya masih cinta dengan Kampung Batara. Ya, kita akan fasilitasi juga teman-teman, nanti kita komunikasikan agar saya juga tidak dikomplain karena belum ada teman-teman papring yang ke sana katanya. Padahal Widyagamanya ke sini. Betul sekali. Oh. Dan itu juga Segera saja masuk di jalur prestasi ini. jalur prestasi, banyak prestasi di sini. Ini sudah mulai, kita tanggal 22 Desember kemarin kita buka. Sampai tanggal? Sampai 31 Januari. Nah, ada waktu tuh. Prestasimu kan bisa nanti silat sendiri di sini. Lumayan itu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin harapan terbesar dari apakah kolaborasi ini, sinergi kita sekolah Kampung Batara dengan akademisi dari ITB Widyagama itu ada batasan gitu? Mungkin tahun depan udah selesai lah, atau tahun ini? Tidak ada batasan ya, karena itu tadi kita kan berangkatnya dari cinta ya. Kan gitu katanya Ci. Kalau Boleh. hibah mungkin akan sangat terbatas sekali. Jadi ketika pendanaan dari hibah itu tidak berhasil, ya tentu saja hibah yang kita ajukan itu tidak bisa kita laksanakan. Tetapi kan kegiatan-kegiatan lain tetap bisa menunjang. Dan saya rasa jalan untuk kita terus berkolaborasi itu pasti akan terbuka. Apalagi jika itu didukung dengan anak-anak papring yang menjadi mahasiswa di Widyagama itu sudah sangat Oke. luar biasa sekali. Kuliah ya, kuliah sambil nyerkel. Nggak apa-apa, yang penting kan itu potensi toh. Potensi nyerkel sambil kuliah. Karena nggak ada. Kenapa coba kalau sudah rektornya sendiri yang mengajak untuk masuk? Itu recommended langsung ya. Iya, betul. Dan itu tidak ada masa Tidak ada kadaluarsa. alasan untuk tidak jadi mahasiswa Widyagama kan gitu ya? Ya, siap-siap kita akan siapkan teman-teman juga. Tapi harapannya teman-teman itu ada ITB Widyagama 2 di sini. Itu gimana itu? Apakah itu mimpi atau
Kampus 2. Oh, kampus 2. Kampus 2. Itu mimpi Iya. atau bisa terrealisasi nggak ya? Iya, ya kan tidak apa-apa, bermimpi itu tidak apa-apa, ya enggak apa-apa. Mimpi kering lah Apa-apa, minimal. mimpi saja dulu. Iya, jangan bangun-bangun. Gimana, udah siap kan teman-teman ini untuk masuk di Widyagama 2? Artinya ITB Widyagama itu selalu ada di Papring. Jadi kami akan memberikan edukasi untuk anak-anak Papring, kita memberikan edukasi untuk warga, untuk kebutuhan apa sih yang bisa meningkatkan, kan gitu ya, meningkatkan. Pernah dikomplain nggak kenapa sih Papring tok? Siapa juga yang mau komplain? Mungkin teman-teman. Saya kan tinggal membalik saja. Loh, kalau Lumajang saja sudah sampai di Banyuwangi, kenapa di Banyuwangi tidak masuk ke Papring, kan gitu ya? Atau teman-teman misalnya ada, kenapa sih Bu kok di Papring terus, di Banyuwangi Ya, itu terus? tadi saya kan sudah bilang, kalau sudah cinta itu kan tidak bisa ditanyakan kenapa ya. Repot ya. Iya. Oh ya sudah, Kan kita tidak bisa jangan tanya kenapa. jangan menolak. Kamu nanya. Iya, kamu nanya. Oh ya sudah, kita dengan tidak terpaksa lagi terima gitu kan ya. Apakah selama ini terpaksa menerima? Terpaksa nggak? Oh, senang hati. Oh, kita aja yang merasa ini ya, karena apa? Kita sering akrab, sudah menyatu gitu kan. Mungkin akan berdampak ke kenapa sih Bu di sana terus? Leweng kampung kami juga merasa teraniaya. Kenapa nggak di ini gitu? Mungkin gitu. Di mana ada kampung teraniaya? Ada di sana. Ada di di kampung lain. Kenapa sih harus ke Papring kayak gitu? Iya, Ada. luar biasa sekali Papring ini. Padahal saya setiap kali ke Papring itu masih saja tersesat meskipun sejak 2019. Nah, itu dia masalah. Oke, mungkin itu harapan Ibu terkait dengan Kampung Batara, kegiatannya, baik yang berbasis masyarakat, kepemudaan, dan anak-anak, itu seperti apa sih agar kami terus bersemangat mengejar mimpi Ya, masing-masing. sudah semangat saja ya. Tapi saya hanya membayangkan, wah, bagaimana seandainya saya mewisuda sarjana yang itu dari Papring kan. Oh. Luar biasa sekali. Ini lulus apa? Oh, ini belum lulus SMA. Jadi sayang juga kalau misalnya tak taruh di sana. Mereka yang melanjutkan Kampung Batara ini, mereka adalah lulusan atau sarjana-sarjana dari Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Luar biasa sekali ya. Amin. Ini yang bikin apa? Meleleh ini. Mewek gitu kan ya. iya. Saya membayangkan itu kok memang. Luar biasa sekali kalau dan jangan dibayangkan lah Batara, tahun ya depan itu. ya. Saya pikir saya menunggu siapa yang masuk kelas 2 tadi itu. Pendi. Ternyata sudah ada yang bisa masuk, kenapa tidak masuk aja? Iya. Bukankah kami pernah menjadi maskot di banner yang ada di mana? Cungking. Cungking. Kurang apa coba? Makanya itu. Ayolah segera masuk saja ke Widyagama, dan itu nanti akan kita ulang lagi tahun depan, nanti kita akan menjadi maskot lagi di situ. Gara-gara itu langsung lampunya nggak merah-merah ya, langsung jodoh. Kita jadi maskot di Cungking itu. Nggak ada, langsung merah terus, nggak berubah-ubah orang mentengen ada di bel-bel. Itu kalau ada satu saja dari Papring yang masuk ke Widyagama, pasti nanti akan saya jadikan banner di situ. Oke. Iya, itu. Dicari tapi tulisannya bukan mahasiswa Widyagama, dicari gitu kan jodohnya ya. Ya, mudah-mudahan sinergi kita bisa benar-benar ini Bu, bisa terrealisasi, dan itu juga bagian dari mimpi kami bagi generasi mudanya juga yang punya kesempatan bisa melanjutkan ya, Cak Irwan ya. Kan baru tahun ini kan lulus. Iya. Bisa nggak apa-apa di sini ditinggalkan, tapi ada belajar di Lumajang. Setelah itu lanjutkan ke kemana, kayak ke Australia atau terserah Ibu Rektor. Kampus 2. Makasih. Kampus 2. Makasih waktunya, dan kita akan ketemu podcast di Kita selalu bertemu. Kita akan selalu bertemu ya. Iya, saya selalu rindu berada di antara anak-anak Kampung Batara. Ya.